Nah, untuk menghibur Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dua kejadian besar. Yang pertama, masuk Islamnya jin Nusaybin namanya. Ini sudah kami jelaskan di kajian Sirah Nabawi. Jadi waktu orang manusia banyak nolak dakwah beliau, Allah datangkan jin-jin yang beriman pada Nabi. Dan yang kedua kejadian Isra dan Mi'raj. Nah, itu hiburan kedua Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Lihatlah, yang kamu dakwakan selama ini loh. Penyampaian dari sang raja alam semesta Allah Subhanahu Wa Taala, maka diperlihatkanlah surga neraka, beliau naik ke langit, datang kuda burak yang bisa terbang dalam sekejap mata, di mana matanya melihat maka sampai kakinya di sana. Kejadian yang luar biasa spektakuler dari Isra dan Mi'raj. Yang subscribe semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak nikmat Allah melimpah kepada kita yang selalu kita nikmati setiap saatnya. Dari oksigen, air, makanan, minuman, tempat tinggal, pasangan hidup, anak-anak, dan banyak sekali nikmat Allah yang tidak terhingga. Dan itu akan terus dirasakan dan dinikmati setiap orang di antara kita sampai ajalnya datang. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana ajal mengejarnya. Tugas kita adalah menikmati selama halal dan thayyibah yang dibolehkan dan juga berkualitas, serta juga bersyukur kepada Allah. Dan Allah Maha benar dengan firman-Nya dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Termasuk Allah masih menggerakkan hati kita dan langkah kaki kita pada siang ini untuk hadir dalam majelis ilmu. Dan tentu saja ini majelis adalah salah satu majelis yang mulia di muka bumi karena banyak sekali hadis Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaannya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan ilmu, para pengajar ilmu dan para penuntut ilmu. Dan di antara hadis yang mulia tentunya kalau kita gabungkan beberapa hadis itu menyebutkan bahwa ada malaikat yang hadir, kemudian juga menurunkan rahmat, dan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu atau majelis zikir itu akan diberikan surga, diselamatkan dari neraka. Dalam riwayat lain juga kalau orang ikhlas keluar dari rumahnya maka akan dicatatkan pahala haji yang lengkap, dan sekian banyak keutamaan yang mungkin luput dari sebagian saudara kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melowongkan dan memudahkan kita untuk bisa menikmati dan mendapatkan pahala tersebut. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak yang hadir online tentunya dan Ibu-Ibu yang hadir online dan offline, kita akan melanjutkan bedah buku kita yang ditulis oleh Abdullah bin Ali Al-Ju'aithin dengan judul 62 amalan pembuka pintu surga, namun sudah kita luruskan yang kalau kita lihat di daftar isi maka dia jumlahnya 66 ya, amalan pembuka pintu surga. Dan kembali kita ingatkan memang harusnya menjadi target utama setiap orang di antara kita dari kaum muslimin adalah surga. Tidak ada target pencapaian melampaui surga. Dan kalau kita targetnya adalah surga di akhirat sana, maka di dunia ini kita sudah menjadikan diri kita sebagai ahli surga. Dengan terus patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan perintah tanpa memilah-milah, mana wajib, mana sunnah, bahkan sibuk mengejar mana yang lebih afdal dari yang lainnya, serta kita akan meninggalkan segala macam pelanggaran dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Karena itu semua nanti akan membawa kita ke surga Allah yang abadi. Makin giat kita mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, maka makin tinggi derajat kita di surga. Serta penentuan di surga nanti derajat itu ditentukan sekarang di dunia, tidak bisa ditentukan di akhirat sana. Oleh karena itu beruntunglah orang yang memahami tentang masalah ini sehingga dia memaksimalkan waktunya. Semua dia kembalikan kepada tujuan dia diciptakan, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan lagi kembali firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma khalaqtu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Kita ini semua berada di muka bumi ini kecuali memang untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi beribadah kepada Allah yang nanti membawa kita masuk ke dalam surga punya kenikmatan yang luar biasa. Kalau duduk dalam majelis seperti ini tidak ada kenikmatan, kita tidak akan duduk. Atau sholat, puasa, sedekah, haji dan umrah, semua itu Allah sudah tanamkan kenikmatan di setiap ibadah tersebut, dan dia hanya akan maksimal dirasakan dan dinikmati bagi orang yang menutup lawannya, yaitu pintu-pintu maksiat. Karena kalau dia masih membuka pintu-pintu dosa, maka secara otomatis akan mengurangi kenikmatan ibadah itu. Dan sebaliknya juga kenikmatan ibadah akan hilang kalau seseorang bahkan maksimal dalam mengerjakan maksiatnya. Sudah pernah kami kasih contoh,
Kalau ada seseorang muslimah menggunakan jilbab kayak ibu-ibu misalnya sudah menikmati ini, merasa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakini ada pahalanya. Maka saya yakin lawannya, maksiatnya itu membuka jilbab sudah hilang dari kita. Mungkin bahkan ibu-ibu yang sudah rutin menutup auratnya bila duduk misalnya di ruang tamu, tiba-tiba ada laki-laki yang bukan mahram nyelonong masuk ke rumah dan terlihat sedikit saja dari leher atau rambutnya, maka dia merasa sangat menyesal atau marah kenapa sampai dilihat oleh selain mahramnya. Itu memang karena kenikmatan jilbab itu sudah dirasakan. Akhirnya kenikmatan buka jilbabnya, maksiatnya hilang. Sebaliknya orang yang menikmati maksiat, buka auratnya di sana sini, sudah tidak ada lagi perasaan bahwa itu dosa, maka kenikmatan menutup aurat hilang. Maka dia mungkin heran melihat kenapa muslimah itu tutup aurat, kenapa pakai jilbab itu, kenapa pakai cadar itu. Bagi dia itu mengganggu, karena dia sedang menikmati maksiatnya. Jadi kalau Anda mau maksimal menikmati ibadah, maka berarti maksimal juga dalam meninggalkan pelanggaran. Itu ditarik dalam semua kegiatan kita. Sholat juga begitu misalnya. Kalau Anda sudah rutinkan sholat dan Anda tahu itu kewajiban, Anda tidak mau ketinggalan, di awal waktu misalnya kata di azan Anda sudah kerjakan. Sedikit saja kita telat dari awal waktu, terasa terganggu, yaitu merasa terganggu. Apalagi kalau sampai kelewatan waktu sholat, itu mungkin sudah kita rasa beban yang sangat berat. Karena menikmati sholat itu. Sebaliknya, lawannya orang yang tidak mau sholat, maka dia akan melihat orang yang sholat ini apa? Orang ini gak jenuh apa? Tiap saat mengerjakan sholat. Nah, dua kenikmatan ini tidak bisa bersatu. Oleh karena itu sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat dan ibadah saja kepada Allah, maka secara otomatis kita akan nanti maksimal mendapatkan ketentraman karena memang ada kenikmatannya di dunia, serta juga kita akan mendapatkan yang terbaik di akhirat sana yang memang ditentukan dari sini. Kita akan lanjutkan dari 66 poin pintu pembuka atau amal pembuka pintu surga. Sudah selesai poin yang kelima yang lalu tentang masalah Al-Quran tentunya. Bagaimana kedudukan Al-Quran dan bagaimana setiap orang di antara kita memaksimalkan untuk menambah kuantitas dan kualitas bacaan dan hafalannya. Jadi jangan pernah puas Bapak Ibu sekalian dengan bacaan kita selama ini. Misal kita kalau baca Quran hanya khatam setahun sekali misalnya contoh. Maka kita sekarang mundurkan mungkin 6 bulan sekali. Kalau sudah berjalan 6 bulan sekali kita mundurkan 3 bulan sekali. Terus begitu kita mundurkan sampai nanti kita bisa maksimal. Yang terbaik adalah 3 hari sekali. Sebagaimana ya para sahabat melakukan itu. 3 hari sekali mereka mengkhatam Al-Quran. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Ya. Misalnya menghafalnya. Saya sudah ingatkan pada pertemuan yang lalu, jangan pernah puas dengan hafalan yang kita miliki. Selalu tambah. Minimal setahun sekali bertambah 1 surah. Artinya kalau 10 tahun ke depan Anda punya 10 surah tambahan. Anda mau lebih baik 6 bulan sekali bertambah 1 surah. Mau lebih bagus lagi 3 bulan sekali. Begitu seterusnya. Ya, kita selalu berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Nanti yang paling ideal adalah, sudah kami berikan tipsnya pada pertemuan yang lalu, sehari bisa 10 ayat. Menambah 10 ayat hafalan. Kalau Anda sudah sampai pada level ini, setiap hari Anda jadwalkan 10 ayat, dan untuk mudah lagi, untuk dipermudah Anda atau untuk mempermudah Anda mulai menghafalnya 2 ayat per habis sholat. Subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat, berarti 1 hari 10 ayat. Al-Quran itu 6.000 sekian ayat. Totalnya semua. Dan itulah jumlah anak tangga di surga atau tingkatan di surga. Makin Anda mengkhatam Al-Quran dengan hafalan, maka makin sampai derajat tertinggi di surga sana. Dan sekali lagi tidak bisa ditentukan di akhirat, ditentukan di sini. Kita punya banyak sekali waktu peluang untuk menambah hafalan kita. Dan tinggal diulang-ulangi. Kalau 10 ayat per hari itu, kalau kita sholat duha 2 rakaat, rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat, sudah selesai sebenarnya. Bagaimana kalau kita baca di Qobliyah, di Ba'diyah, di sholat Qiyamul Lail, ya. Dan kalau kita 10 ayat per hari, kalau 1 bulan 30 hari, berarti kita punya 300 ayat per bulan. Artinya, kali 12 1 tahun, 3.600 ayat, ini sudah lebih dari 15 juz berarti. Ya. Kemudian setelah itu, di tahun keduanya tidak sampai bulan ke-12, sudah selesai khatam 30 juz. Mungkin saya bisa lupa Ustaz, semua orang bisa lupa, tapi orang lupa sambungan ayat, bukan lupa semuanya. Ini waswas syaitan. Makanya kita berusaha, gitu ya. Sudah kita jelaskan banyak hal bagaimana orang yang hafal Quran juga akan diberikan mahkota kemudian pada hari kiamat. Bagaimana Al-Quran akan memberikan syafaat kepadanya. Orang tuanya juga akan dimuliakan dan banyak keutamaan yang lain. Yang penting kita berazam, bertekad dan bertawakal kepada Allah setelahnya. Terus saja luangkan waktu lagi di mobil, lagi menunggu pesanan makanan di restoran. Tak ada salahnya kita murajaah, lagi belanja sesuatu di supermarket misalnya sambil kita murajaah, gitu ya. Jadi Anda bisa menghafal Al-Quran di luar kepala mirip seperti Anda hafal Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas karena Anda rutin ulangi. Nah, kalau masalahnya kita tidak pernah menambahnya dan tidak pernah berusaha untuk menjadikan itu sebagai program wajib bagi diri kita sendiri. Ya.
Sekarang kita masuk amalan keenam, pembuka pintu surga, tidak kalah penting dibanding atau setara ataupun dia bagian sebenarnya dari Al-Quran, yaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis mengatakan di halaman 24, ada banyak hadis yang menjelaskan keutamaan berzikir kepada Allah dan bahwa ia merupakan salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Di antara hadis tersebut adalah hadis yang menyebutkan keutamaan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, dan takbir, Allahu Akbar secara mutlak. Maksudnya dibaca kapan saja. Kapan saja. Lagi naik tangga, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, lagi di lift, lagi belanja, lagi apa, kita zikir, ya. Daripada hanya sekedar diam. Bahkan kita sambil menjawab ya orang saja, lisan kita masih bisa berzikir. Dan ini mulia sekali. Kita akan jelaskan atau dengarkan nanti bagaimana keutamaan membaca di antaranya zikir 4 ini kalau Anda gabungkan. Jangan pernah puas, sudah saya bahasakan tadi singgung masalah Al-Quran dengan apa yang kita miliki sekarang. Tapi targetkan bagaimana selalu kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kalau kuantitas ini jumlah, tergantung ibadah itu bisa ditambah atau tidak. Seperti sholat wajib kan tidak bisa kita tambah. Misal sudah asar 4 rakaat, tidak bisa kita kerjakan 6 rakaat. Tetapi kalau ibadah-ibadah sunnah dan terbuka pintu untuk menambahnya, seperti memperbanyak jumlah zikir, seperti memperbanyak dari jumlah ayat Al-Quran bacaannya, seperti memperbanyak hafalan Al-Quran, memperbanyak jumlah sedekah yang kita keluarkan, misalnya contoh, memperbanyak majelis ilmu dalam sehari, semua itu kan bisa kita tambah secara kuantitas. Nah, yang bisa ditambah kuantitasnya kita lakukan. Nah, diantaranya adalah zikrullah. Jadi jangan pernah puas dengan habis sholat baca 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu bagian daripada zikir. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau orang mau lebih besar, dia cari lagi hadis yang lain. Sebagai contoh misalnya ada hadis Nabi SAW, siapa yang membaca subhanallah 100 kali di pagi hari sebelum terbit matahari, dan 100 kali di sore hari sebelum terbenam matahari, maka akan dicatatkan baginya pahala setara dengan bersedekah dengan 100 ekor unta. Kita bisa bayangkan kalau kita beli 1 ekor unta, mungkin harganya minimal 5.000 rial lah, ya. Kali ya 100. Itu kan berarti 500.000 rial. 500.000 rial itu kalau dikali 4.500, itu berapa miliar jumlahnya itu ya. Itu hanya bisa kita dapatkan hanya dengan 3-4 menit berzikir subhanallah 100 kali. Jadi kami sarankan Bapak Ibu untuk membaca selepas sholat subuh, bukan 33 tapi 133. Khusus karena habis subuh ada anjuran hadis ini gitu ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dan kata Nabi SAW lanjutannya, dan siapa yang membaca alhamdulillah 100 kali sebelum terbit matahari, maksudnya habis subuh, dan sebelum terbenam matahari, kalau sore, maka akan dicatatkan pahalanya setara dengan bersedekah dengan 100 ekor kuda dengan perlengkapan perangnya di jalan Allah. 1 ekor kuda ini mahal, yang dipakai perang, biasanya kuda terlatih. Kita tahu sekarang mungkin yang biasa berinteraksi dengan kuda ini, apalagi kalau kuda-kuda yang terlatih itu biasanya di atas miliar, 1 miliar, 2 miliar harganya. Bayangkan kalau kita dengan membaca alhamdulillah saja setiap pagi 100 kali. Ya, sebelum terbit matahari, artinya habis sholat subuh, maka sama kita sudah menyiapkan 100 ekor kuda berperang di jalan Allah. Kalau kita baca sore lagi nanti, sebelum terbenam matahari habis asar, dapat lagi 100 ekor kuda. Seperti bersedekah dengan 100 ekor kuda. Jadi sehari bisa 200 ekor kuda. Kalau tadi subhanallahnya 100 ekor unta di pagi hari, 100 ekor unta di sore hari. Berarti 200 ekor unta per hari. Dan lanjutannya kata Nabi SAW, dan siapa yang membaca Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit matahari, habis subuh, dan ini kan termasuk zikir pagi, zikir sore, zikir sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, dibaca 33 kali, maka tadi saya bilang disempurnakan 133. Kata Nabi SAW, dan siapa yang membaca 100 kali Allahu Akbar sebelum terbit matahari, dan sebelum terbenam matahari, maka dia seperti atau setara bersedekah dengan membebaskan 100 orang budak. 100 orang budak. Dan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali di pagi hari sebelum terbit matahari dan 100 sebelum terbenam matahari, maka dia akan datang hari kiamat membawa amal, tidak ada orang yang menyamai pahalanya kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Ini tidak akan mengambil waktu kalau Anda sudah rutin, antara 15 sampai 20 menit sudah selesai semuanya. Tapi kita bisa dapat, bayangkan ya jumlah yang Anda sedekahkan. Tidak ada salahnya hal seperti ini. Anda coba hitung-hitung sendiri, searching di Google harga seekor unta. Misal, anggaplah ambil harga unta termurah. Lalu Anda kali 100 ya, di pagi hari, kali 100 sore hari. Artinya 2 kali 200 saja.
Itulah jumlah yang Anda dapatkan hanya dengan membaca subhanallah 100 pagi 100 sore. Anda bisa juga searching kuda yang dipakai berperang. Mungkin ada gambar-gambarnya juga Anda bisa lihat. Anda tahu berapa harganya sekarang. Saya sangat yakin kuda-kuda ini di masa kita sekarang biasa dipakai lomba. Karena dipakai berperang ini berarti kuda terlatih. Itu pasti di atas 1 miliar gitu ya. Kali 100 gitu kan. Itu kan banyak sekali, berarti 100 miliar. 100 miliar kalau kali 2, karena 200 saya disuruh baca, berarti 200 miliar per hari. Akumulasi dalam 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, berapa banyak yang kita dapatkan pahala melimpah. Ya. Itu contohnya. Jadi kedudukan zikrullah ini besar sekali. Keutamanya sayang sekali kalau seandainya ada orang yang tidak memaksimalkan waktunya dalam hal ini. Baik, kita dengarkan di antara keutamaan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, adalah hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan hadits ini ada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, laqitu lailata usriya bi Ibrahim, faqal, ya Muhammad, aqri'u ummataka minni salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu turbati azbatul ma'i wa annaha qi'an wa anna girasaha subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aku bertemu dengan Ibrahim, kata Nabi Muhammad SAW, pada malam Isra, maksudnya Nabi Ibrahim AS. Lalu ia pun berkata, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad AS, ya Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu, dan sampaikan, katakan juga kepada mereka bahwasanya surga itu mempunyai tanah yang sangat baik serta air yang tawar dan jernih. Ia merupakan hamparan tanah yang datar dan tidak ada tanamannya, dan yang akan menjadi tanamannya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Untuk memperjelas ini, saya langsung bacakan dulu hadits nomor 2 yang di bawahnya dan hadits nomor 3, nanti baru kita ambil pelajarannya sekaligus ya. Hadits di bawahnya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, man qala subhanallahil azim wa bihamdi gurizat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya dan segala puji baginya, akan ditanamkan baginya 1 pohon kurma di surga. Berarti pohon-pohon yang ada di istana di surga itu tergantung daripada kadar banyaknya Anda berzikir. Maka akan diberikan pohon. Artinya makin banyak orang berzikir, nanti di istana kita di surga akan sangat banyak pohon-pohon tersebut. Ini membaca subhanallahil azim wa bihamdi sekali saja dapat 1 pohon surga. Anda tinggal hitung sendiri. Tidak ada sulitnya ini. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Terus Anda ulang-ulangi 10 kali aja misalnya. Kalau Anda habis sholat 5 waktu atau lagi ada waktu lowong, maka Anda dapat 10 pohon kurma di surga. Ini bukan di dunia ya. Dan pula Anda garis bawahi, pohon kurma ini termasuk pohon yang mahal ya. Di Timur Tengah sekarang, kalau ada orang punya mobil mewah, rumah yang besar, itu masih dianggap biasa karena standar mereka punya begitu. Nanti dianggap kaya kalau seseorang itu punya kebun kurma. Karena kurma itu pohonnya mirip kelapa, umurnya panjang, hasilnya banyak, melimpah, dan dibutuhkan. Serta juga kandungan nutrisinya sangat baik buat kesehatan misalnya. Ada mungkin kurang lebih 300 jenis kurma, dari yang basah, yang kering, dengan segala macam nama-namanya gitu ya. Mungkin tidak perlu disebutkan semua, saya juga tidak hafal semuanya, tapi cukup banyak jenis-jenis kurma yang bisa kita nikmati. Nah, orang-orang yang punya kebun kurma itu kaya raya semuanya. Dan itu bisa turunan ya, karena umur kurma itu panjang. Di antara umur-umur pohon yang panjang itu kan, kalau di Indonesia itu ada kelapa, kalau di Timur Tengah itu ada zaitun, ada kurma. Ini umur-umur panjang ya. Makanya ini sangat bermanfaat. Nah seperti itulah. Nanti akan kita jelaskan insya Allah. Kemudian hadits selanjutnya, hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW berjalan melewatinya saat dia sedang menanam sesuatu. Jadi Abu Hurairah sedang menanam pohon, Rasulullah SAW lewat di hadapannya, lalu beliau bertanya, ya Abu Hurairah, malladhi tagris? Qultu girasan li, qala ala adulluka ala girasin khairin laka min hadha? Qala bala ya Rasulullah, qala kul subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, yugrasu laka bi kulli wahidatin syajaratun fil jannah. Nabi SAW waktu lihat Abu Hurairah lagi nancapin 1 pohon, lalu Nabi bilang, wahai Abu Hurairah, apa yang sedang kamu tanam? Aku menjawab, kata Abu Hurairah, sebuah tanaman milikku ya Rasulullah. Pohon baru aku beli, aku ingin tanam. Bulat aku.
Kata Nabi SAW, maukah kutunjukkan padamu tanaman yang lebih baik bagimu daripada tanaman ini? Abu Hurairah menjawab, mau ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, niscaya akan ditanamkan bagimu sebuah pohon di dalam surga dari setiap kalimatnya. Nah itu ada footnote di bawah, tentunya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah 3 buah hadits ini, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Hadits yang pertama tadi tentang adanya mukjizat Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini pelajaran pertama dari hadis, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, aku bertemu dengan Ibrahim di malam aku di Isra'kan dan Mi'raj, itu ya, Isra dan Mi'raj. Dan ini terjadi di tahun 11 dari masa kenabian. Kan Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah 13 tahun. Ya, beliau diutus oleh Allah umur 40 tahun jadi Nabi, dan beliau meninggalkan kota Mekah ke hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah. Nah 10 tahun pertama itu penuh dengan penolakan-penolakan. Ya. Dan yang mendukung dakwah yang paling besar adalah 2 orang. Istri beliau sendiri Khadijah radhiyallahu anha yang menuangkan waktunya untuk mendukung suaminya. Dia pun termasuk wanita pertama yang masuk Islam radhiyallahu anha. Dan juga dia mendukung dengan seluruh harta yang dia miliki. Nah di tahun ke-10 meninggal. Kemudian yang kedua paman beliau Abu Talib, walaupun tidak beriman kepada risalah beliau tapi membela, dan beliau termasuk orang yang tokoh masyarakat Mekah yang dikenal, ya, sehingga orang masih segan mengganggu Nabi. Nah dua-duanya ini meninggal di tahun yang sama, maka dikenal tahun ke-10 masa kenabian dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Nah di saat itu Nabi SAW pun lihat di Mekah sudah tidak ada harapan, beliau keluar ke kota Taif, coba mendakwahi orang di sana. Tapi pamannya Abu Lahab mendahului beliau, kemudian menyampaikan kepada orang-orang Taif bahwasanya akan datang ponakan saya nanti, dan dia seorang penyihir yang bisa memisahkan antara suami istri, dia banyak berdusta dan segala macam. Akhirnya terjadi penolakan di Taif. Dan Nabi SAW bukan hanya ditolak tapi dilempari kaki beliau. Setiap kaki yang diangkat itu dilempari oleh masyarakat sehingga berdarah-darah, dan beliau diusir dari kota Taif. Nah dalam kondisi letih seperti itu, beliau duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian malaikat Jibril datang dan mengatakan, wahai Muhammad, setelah Nabi tentu berkata, ya Allah, kemanakah arah hidupku sekarang? Nabi SAW manusia juga. Apakah ke musuh yang akan menyusahkanku, atau ke masa depan yang belum jelas? Tetapi kalau seandainya engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak akan peduli. Tetap aku akan lanjutkan dakwah ini. Maka Jibril datang lalu mengatakan, hai Muhammad, Allah telah mendengar doamu dan keluhanmu, dan sekarang turun bersamaku malaikat penjaga gunung. Seluruh gunung di muka bumi ini dia yang jaga. Kamu tinggal perintahkan. Kalau kau ingin, maka semua gunung-gunung 2 kota ini, Taif sama Mekah, diratakan sehingga habis semua 2 kota ini dan dakwamu akan menyebar. Atau kamu bersabar dan dakwamu juga akan menyebar. Maka Nabi SAW mengatakan, aku bersabar dan semoga dari keturunan mereka akan keluar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, doa Nabi mustajab. Ya. Akhirnya lahir dari Al-Walid ibn Mughirah, musuh Islam yang sangat luar biasa, Khalid bin Walid. Ya. Al-Walid meninggal dalam keadaan kafir, tapi anaknya beriman, Khalid bin Walid, dan jadi panglima perang yang sangat terkenal. Dari Abu Jahal yang dikenal dengan Fir'aunnya umat ini, ada Ikrimah bin Abi Jahal yang selama hidup selalu ikut sama ayahnya memerangi kaum muslimin, tapi akhirnya dapat hidayah di pembebasan kota Mekah. Kemudian tokoh Mekah sendiri Abu Sufyan masuk Islam, dan anak-anaknya juga ikut masuk Islam. Muawiyah, Yazid ini masuk Islam dan menjadi raja-raja Islam setelah meninggalnya Nabi SAW, dan bahkan pendiri dinasti pertama dalam Islam dikenal dengan dinasti Umayyah. Kemudian banyak sekali tokoh-tokoh Mekah ya. Dari kota Taif juga lahir di Mekah itu juga ada Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tokoh Quraisy yang meninggal terbunuh di Badr ya. Ini yang menyiksa Bilal. Ya, kemudian terbunuh di Badr, anaknya Safwan dapat hidayah juga. Dari kota Taif keluar Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini kepada kita. Jadi ini salah satu orang yang keluar dari kota Taif yang tadinya menolak dakwah Nabi SAW. Tapi intinya untuk Nabi bersabar. Nah untuk menghibur Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 2 kejadian besar. Yang pertama masuk Islamnya jin Nusaybin namanya. Ini sudah kami jelaskan di kajian Sirah Nabawi. Jadi waktu orang manusia banyak nolak dakwah beliau, Allah datangkan jin-jin yang beriman pada Nabi. Ini kalau Bapak Ibu mau lebih jelas bisa mencari di searching di Google atau langsung masuk ke Khalid Basalamah Official, diklik logonya, cari playlist tadi kajian Sirah Nabawi. Setelah ketemu diklik, nanti cari saja tentang kejadian masuk Islamnya jin Nusaybin. Insya Allah ada semua itu. Yang jelas itu kejadian, dan yang kedua kejadian Isra dan Mi'raj. Nah itu hiburan kedua Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Lihatlah yang kamu dakwakan selama ini loh.
penyampaian dari sang raja alam semesta Allah Subhanahu wa taala, maka diperlihatkanlah surga, neraka, beliau naik ke langit, datang kuda burak yang bisa terbang dalam sekejap mata, di mana matanya melihat maka sampai kakinya di sana. Kejadian yang luar biasa spektakuler dari Isra dan Mi'raj, dan Allah sudah namakan surah nomor 17 dalam Al-Quran surah Al-Isra, gitu ya. Nah, di antara kejadian yang unik pada saat itu adalah bertemunya Nabi SAW dengan ruh para nabi-nabi. 2 kali. Sekali ketemu di Masjid Aqsa dan beliau mengimami para ruh nabi-nabi tersebut. Bagaimana? Allahu a'lam. Kita imani apa adanya.